Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, baik kita membahas tentang gagal paham konsep jihad yang kadang kita tidak memahami, bahkan salah memahami konsep jihad itu sendiri. Banyak orang beranggapan bahwa jihad hanya sebatas mengangkat senjata, kemudian berperang, mengorbankan diri, mengorbankan jiwa kita, sehingga banyak orang salah memahami konsep jihad itu sendiri. Bagaimana konsep jihad dalam Al-Quran, bagaimana konsep jihad yang disampaikan oleh Rasul, sekaligus dicontohkan zaman Nabi pada saat dahulu kala, sehingga bisa menjadi gambaran bagi kita sekalian. Baik teman-teman, jangan lupa subscribe, like, komen, dan lain-lainnya sebelum menyaksikan materinya. Nah, kalangan Barat selalu mengaitkan aktivitas terorisme dengan Islam. Islam sering dicitrakan dengan kebrutalan, kebencian, dan kekacauan fundamentalisme, fanatisme, dan terorisme. Nah, jadi tidak aneh ketika banyak teman-teman muslim kita yang hadir di negara non-muslim melakukan eksperimen, ketika ditanya bagaimana itu Islam, nah mereka kadang berpikir bahwa Islam itu adalah teroris. Jadi agama yang menakutkan, agama yang melegalkan membunuh orang. Nah, ini harus kita jawab bahwa Islam tidak seperti itu. Islam sedikit pun tidak pernah mengajarkan bahwa Islam itu adalah keras, jahat, bisa menumpahkan darah. Tidak. Ya, Rasul mencontohkan bagaimana Islam itu tidak menyerang, tetapi ketika diserang, maka Islam tidak boleh diam. Nah, ini nih harus kita perhatikan bahwa jihad dan teror itu adalah dua hal yang berbeda. Teror korbannya anak-anak, perempuan, Islam, non-Islam, orang yang harus dilindungi dalam Islam. Nah, itu adalah teror. Jadi semua membabi buta, dibantai habis, bom bunuh diri dan lain-lain, itu adalah teror. Sementara jihad berusaha mengurangi dampak kerusakan walaupun kepada lawan. Nah, ini jihad. Jadi nggak boleh kita misalkan menyakiti perempuan, dedaunan nggak boleh dirusak pada saat perang. Itu adalah jihad. Agama wajibkan menjunjung tinggi toleransi. Teror di gereja, teror di tempat agama, apalagi di masjid sangat bertentangan dengan Islam. Nah, ini ajaran Islam yang sebenarnya, Islam rahmatan lil alamin. Hukum Islam tentang jihad ada dalam Quran surat Al-Baqarah 190. Dan perangilah jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi janganlah kamu melampaui batas. Karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ada dalam Quran surat Al-Baqarah 190. Ini juga yang menjadi konsep pemahaman orang-orang yang gagal paham memahami konsep togut. Jadi togut itu yang melampaui batas, sehingga polisi itu togut, pemimpin itu togut, dan lain-lain. 2. Telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Quran surat Al-Hajj 39. Yang ketiga, sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Baqarah 218. Yang keempat, Quran surat An-Nisa. Latar belakang terorisme yang pertama, karena memang pemahaman ayat Al-Qurannya yang tekstual, memahami Al-Quran hanya sebatas terjemah saja, dan ini yang menyebabkan salah paham memahami beberapa ayat Al-Quran. Nah, yang kedua, latar belakang mudah teroris ini masuk, pahamnya atau radikal pahamnya ini karena kejahilan. Pemikiran yang diserang karena orang bodoh mudah diperangi. Jadi kalau kita pintar, kita paham agama, akidahnya lurus, akidahnya kuat, maka tidak akan mudah untuk terjangkit paham terorisme atau radikalisme. Selanjutnya, latar belakangnya karena diiming-imingi bidadari surga. Nah, tadi togut, setan itu togut, melalui keburukan. Pemimpin yang tirani itu togut, polisi itu togut. Jadi versi mereka, polisi boleh dibunuh, dibom, dan lain-lain. Selanjutnya, pandangan atau semangat yang melandasi terorisme. Yang pertama, nasionalisme, terorisme di Aljazair, Palestina, dan sejumlah negara jajahan di masa kolonialisme. Separatisme, contoh IRA di Irlandia, kemudian macam Tamil Ialam di Sri Lanka, SPLA di Sudan, dan banyak lainnya. Yang ketiga, radikalisme agama, contoh National Islamic Front di Sudan, atau kelompok radikal Yahudi seperti Haredi, Gus Emunim, Rajkabani di Israel. Kemudian berlatar belakang karena bisnis, contoh narkoterorisme di Myanmar yang dikenal sebagai sebutan United Warm State. Yakuza di Jepang,
organisasi di kalangan dunia hitam yang melakukan bisnis ilegal. Ya, selanjutnya jihad merupakan sarana efektif untuk menegakkan Islam dan ditempuh dengan berbagai cara. Nah, jadi jihad itu menurut para ulama, salah satunya adalah Profesor Quraish Shihab, jihad itu adalah menggunakan seluruh daya totalitas manusia, baik dengan akal, pikiran, tenaga, dan lain-lain. Itu adalah jihad. Jangan berpikir tadi di awal jihad itu sebatas mengambil pedang, kemudian berperang dan lain-lain. Tidak. Terorisme adalah gerakan bercirikan kekerasan, menyebabkan ketakutan dan mengakibatkan kerusakan. Jadi terorisme sangat bertentangan dengan nilai Islam, sehingga Islam sangat anti terorisme. Berbagai teroris Islam dan teroris Islam oleh kalangan Barat bertujuan untuk menumbuhkan Islamofobia, membatasi ruang gerak dan beragam aktivitas. Radikalisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dengan radikalisme adalah paham atau aliran yang radikal dalam politik, paham aliran yang menginginkan perubahan atau pembaruan sosial. Dilihat dari sudut pandang keagamaan, radikalisme agama dapat diartikan sebagai paham keagamaan yang mengacu pada fondasi agama yang sangat mendasar dengan fanatisme keagamaan yang sangat tinggi. Sehingga tidak jarang penganut dari paham atau aliran tersebut menggunakan kekerasan kepada orang yang tidak paham atau aliran untuk mengaktualisasikan paham keagamaan yang benar. Nah, itu disebut dengan radikalisme. Ya, jadi pada dasarnya kita kadang salah memahami konsep radikal itu sendiri sehingga berdampak kepada sesuatu yang bisa membahayakan orang lain. Nah, menurut faktor penyebabnya, menurut Syafi'i Ma'arif, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah tahun 99 sampai 2004, dalam buku Ilusi Negara Islam, Ekspansi Gerakan Transnasional di Indonesia, setidaknya ada 3 teori. Pertama, kegagalan umat Islam dalam menghadapi arus modernitas, sehingga mencari dalil agama untuk menghibur diri. Yang kedua, dorongan rasa kesetiakawanan terhadap beberapa negara Islam yang mengalami konflik, seperti Afghanistan, Irak, Suriah. Yang ketiga, di lingkup Indonesia, kegagalan negara mewujudkan cita-cita negara berupa keadilan sosial dan kesejahteraan yang merata. Inilah faktor penyebab menurut Syafi'i Ma'arif dalam bukunya Ilusi Negara Islam. Nah, ini faktor-faktor penyebab ya bisa saja terjadi salah satunya penyebabnya atau menjadi 3 penyebab yang menyebabkan. Sejauh sejarah, kita lihat bagaimana Sultan Muhammad Al-Fatih berhasil meruntuhkan tembok kota Konstantinopel dan mengalahkan pasukan militer Romawi di kota tersebut. Beliau tidak lantas menyerang warga sipil non-muslim, bahkan meruntuhkan gereja-gereja mereka pun tidak. Ini bukti bahwa Islam toleran. Mereka dibebaskan untuk meluk agama mereka dan umat Islam mampu hidup berdampingan. Nabi Muhammad sendiri penuh berpesan kepada sahabat Umar yang kala itu belum menjadi khalifah, jika nanti Islam sampai ke Mesir di bawah kekuasaannya, maka biarkan dan jangan ganggu penduduk Kristen yang tinggal di sana. Nah, ini salah satu bukti bahwa Islam tidak pernah mengajarkan terorisme, bahwa Islam tidak pernah mengajarkan keburukan. Islam senantiasa mengajarkan kebaikan.